Hello everyone, perkenalkan nama saya Zalfa Salsa Kamila. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Massa dan Jejaring Sosial yang berjudul Dampak Konsumsi Informasi Tanpa Literasi di Media Massa. Adapun pendahuluan hari ini, informasi mudah didapatkan berkat kecanggihan teknologi dan jaringan internet yang terus berkembang. Informasi merupakan pernyataan pesan baik berupa data maupun fakta yang dapat dilihat, didengar, dibaca, yang dikemas sedemikian rupa. Namun, terkadang pesan tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan penyebaran serta ketenaran pada informasi tersebut. Dan hal itu biasa disebut dengan hoax atau informasi yang tidak benar. Jadi untuk pendahuluan di sini lebih menjelaskan kepada apa itu informasi dan juga apa itu informasi yang benar dan yang tidak benar. Dilanjut kepada definisi hoax dan penjelasannya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong. Dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar menutupi pesan yang benar. Jadi hoax itu merupakan suatu informasi yang memang tujuannya sudah tidak benar. Next, yaitu konsumsi informasi. Sebagaimana tadi judul yang saya ambil itu dampak dari konsumsi informasi. Maka dari itu, saya akan membahas tentang konsumsi informasi yang mana kita sebagai masyarakat yang aktif mengonsumsi informasi-informasi dari berbagai media, harapnya bisa selektif dalam memilih informasi dan pastikan bahwa informasi yang diterima benar adanya dan berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, jika informasi tersebut kita ambil, kita konsumsi dengan mentah-mentah, yang mana informasi tersebut belum benar adanya, pasti kita akan terjebak dalam informasi yang tidak benar, atau kita terjebak dalam hoax tadi, berita bohong, berita yang memang tujuannya jahat. Sehingga jika kita mengonsumsi itu secara mentah-mentah, memberikan dampak. Efek dampak itu adalah dampak negatif tentunya bagi diri kita sendiri, yang mana kita jadi termakan omongan yang omong kosong dan juga atau informasi yang ya tidak bermanfaat gitu. Dan juga untuk orang lain berdampak juga apabila kita menyebarkannya. Nah, jika dalam Islam bisa disebut dengan fitnah, seperti atau ya tadi menyebar berita bohong juga itu kan fitnah ya, dimana kita tahu kebenarannya tapi kita malah memutarbalikkan gitu. Nah itu tadi disebut hoax. Dan hoax ini dan juga jika kita menyebarkan berita bohong itu sudah tercantum dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dari ayat Quran tersebut sudah jelas bukan? Saat kita mencari informasi, mengkonsumsi informasi, menerima informasi, hendaknya jika kita ragu, pastikan kita meneliti dahulu gitu. Apakah informasi tersebut benar, apakah sumbernya juga benar, dan itu sangat penting ya. Maka dari itu, pentingnya literasi sebagaimana tadi, jika dampak dari mengonsumsi informasi yang hoax, yang tidak benar, itu tadi kita akan merugikan diri kita sendiri juga orang lain. Nah, maka dari itu pentingnya literasi. Dalam berbagai hal, termasuk penerimaan informasi, penting sebagai masyarakat yang aktif mengonsumsi informasi-informasi untuk selektif dengan cara membaca serta menelaah untuk memastikan informasi yang diterima benar adanya, dan hal itu bisa disebut dengan literasi. Ya selektif tadi ya, selektif, menelaah, membaca, mencari sumbernya, dan dipastikan semuanya itu ada gitu ya, kebenarannya juga ada, itu disebut dengan literasi. Nah, maka dari itu pentingnya kita literasi dalam segala hal apapun, termasuk dalam saat kita mengonsumsi informasi-informasi, menerima informasi-informasi pastinya ya. Nah, dan fenomena ini memang terjadi ya, termasuk dalam diri saya pribadi. Saya pernah mengalami gitu ya, dimana di situ biasa dalam berita-berita itu disebut dengan apa ya namanya itu, clickbait ya, judul yang begitu panjang. Kalau dalam mata kuliah teknik penulisan itu, jika judul panjang itu bisa termasuk kepada clickbait. Nah, saya termakan berita tersebut, dan ternyata memang plot twist gitu ya, dari judul sama isi itu ternyata berbeda. Nah, itu sangat dihindari dari untuk ya para jurnalis itu menghindari clickbait itu, karena kan jurnalis itu ini ya, menyebarkan fakta atau ya membuat berita yang memang sesuai dengan faktanya. Nah, fenomena tadi itu termasuk kepada fenomena tadi saya kaitkan dengan teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory. Nah, hypodermic needle theory ini juga bisa dikenal juga dengan sebutan magic bullet, magic bullet gitu lah, atau stimulus response theory. Karena teori tersebut memiliki kesan seakan-akan dapat menundukkan masyarakat dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media. Sebagaimana juga diibaratkan dengan obat yang disimpan dan disebarkan ke dalam tubuh melalui jarum suntik. Itu pengibaratan dari teori jarum hipodermik tersebut. Selain itu, teori ini juga mengonsumsikan kekuatan yang perkasa. Ya, jadi si jarum itu tuh kekuatannya perkasa dan lebih pintar dibandingkan dengan masyarakat yang sifatnya pasif atau tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, masyarakat dapat dikelabui sedemikian rupa dari apa yang ada di media massa. Nah, tadi yang pentingnya literasi dalam segala hal. Memang betul-betul gitu. Entah itu dalam mencari informasi, atau dalam observasi, atau juga ya banyak hal ya. Termasuk salah satunya fenomena yang saya angkat dari presentasi kali ini. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi saya, yaitu pertama, teori jarum hipodermik dengan fenomena
pengonsumsian informasi tanpa literasi di media massa memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana jika kita tidak melakukan literasi atau tidak selektif dalam menerima informasi, maka hal itu akan terus menyebar ke dalam tubuh yang memberikan dampak negatif seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Selain kepada diri sendiri juga tentunya kepada orang lain juga, jika kita menyebarkannya, dan itu termasuk dan sangat dosa besar ya dalam Islam jika kita menyebarkan berita yang bohong. Nah, kesimpulan yang kedua, jadi dalam informasi apapun jika masih terdapat keraguan atau belum pasti kebenarannya dan juga sumbernya, diharapkan untuk membaca dan menelaah kembali. Membaca dan menelaah sampai ke dasar-dasarnya informasi yang kita cari. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini dari saya tentang dampak konsumsi informasi tanpa literasi di media massa. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.